Saya Antonius Patrigo Putra Encang akan menjelaskan materi-materi yang telah disusun dalam peta konsep. Oke. Materi yang pertama ada konsep wawasan Nusantara. Ada beberapa pengertian di mana pengertian pertama wawasan Nusantara adalah konsep yang mengedepankan pandangan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kesatuan dan keberagaman. Pengertian dari implementasi wawasan Nusantara mengacu pada penerapan nilai-nilai, prinsip, dan visi wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga keutuhan NKRI. Asas kependudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan prinsip dasar yang mendasarkan pemikiran dan praktik kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nomor 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang berikut ada teori-teori geopolitik. Yang pertama teori Heartland atau Halford Mackinder. Yang kedua ada teori Rimland. Ketiga ada teori geostrategi. Yang keempat teori ketahanan. Yang kelima teori keterhubungan. Berikut ada konsep ketahanan nasional. Pengertian konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Doktrin baru ketahanan nasional. Doktrin baru ketahanan nasional adalah strategi holistik untuk menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI dengan mengintegrasikan semua aspek kehidupan nasional berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Pembina ketahanan nasional. Pembina ketahanan nasional adalah proses peningkatan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG demi menjaga keutuhan, kedaulatan, dan stabilitas negara. Kesimpulan, upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevasikan dan diaktualisasikan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Berikut ada pengembangan teori ketahanan nasional. Yang pertama ada awal pembentukan Lemhanas Republik Indonesia. Yang kedua ada pembentukan Lemhanas Republik Indonesia pada tahun 1962 sampai dengan 1964. Yang kedua tahun 1965 semangat kebangkitan nasional, semangat pembentukan Lemhanas. Yang ketiga dari tahun 1968 sampai dengan 1969 awal perkembangan konsep TANAS. Berikut ada tahun 1971 sampai 1972 perbaikan organisasi dan perkembangan
Tanas. Yang berikut ada tahun 1974 sampai dengan 1978 Lemhanas sebagai lembaga pengajian dan pendidikan nasional berdasarkan konsepsi Tanas. Berikut ada dari tahun 1982 sampai 1984 ada dinamika reorganisasi Lemhanas. Berikut ada tahun 1994 pertahanan menjadi ketahanan. Tahun 99 sampai 2001 pertama kali Lemhanas dipimpin pejabat sipil. 2006 sampai 2010 Lemhanas sebagai Center of Excellence. 2011 sampai 2016 Lemhanas menuju World Class Institution. 2016 sampai 2022 reorganisasi menuju lembaga yang berkualitas, kredibilitas, dan berkelas dunia dalam bidang ketahanan nasional. 2022 sampai dengan sekarang transformasi Lemhanas menuju Indonesia 2045. Oke. Materi yang berikut politik dan strategi nasional. Di dalam situ ada politik, pengertian politik, dasar penyusunan politik dan strategi nasional, serta pengertian strategi nasional. Strategi nasional berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang masalah dan penyusunan politik. Politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dan penyusunan politik. Strategi nasional negara perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting. Berikut ada konsep identitas nasional. Hakikat, di dalamnya ada hakikat dan dimensi identitas nasional, unsur-unsur pembentuk identitas nasional, globalisasi dan ketahanan nasional, multikulturasi, antar regionalisme dan nasionalisme. Hakikat identitas nasional merujuk pada karakteristik atau ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Dimensi identitas nasional mencakup beberapa aspek utama, diantaranya dimensi politik, dimensi budaya, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Globalisasi adalah proses integrasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi yang mengakibatkan peningkatan interaksi dan saling ketergantungan antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional merupakan isu kompleks dan multimedia nasional. Globalisasi membawa berbagai perubahan yang dapat mengaruhi cara pandang masyarakat terhadap identitas mereka sebagai bangsa. Strategi mempertahankan identitas nasional sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mengancam keaslian budaya dan nilai-nilai suatu bangsa. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia yaitu sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa, serta kasta dan kelas. Hubungan multikulturalisme, nasionalisme, dan globalisasi. Multikulturalisme sering berperan sebagai jembatan antara nasionalisme dan globalisasi. Di satu sisi, multikulturalisme mendukung keberagaman budaya yang melandasi nasionalisme. Di sisi lain, ia juga terbuka terhadap pengaruh globalisasi yang membawa perubahan. Sekian dan terima kasih. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan.